Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Malam Pertamaku dengan Mantan Majikan. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita yang dengan ikhlas melepaskan pekerjaannya demi merawat dan membesarkan seorang bayi yang bukan darah dagingnya sendiri. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Bawa anak itu, dia anak yang lahir karena sebuah dosa. Tubuh Imas bergetar mendengar ucapan menyakitkan dari nyonya rumah ini. Di hadapan bayi tak berdosa, Hartini berteriak. Bulu-bulu halus di seluruh tubuh Imas ikut merinding mendengarnya. Bersamaan dengan tangis bayi yang menggema memecah suasana. Hartini memerintahkan penjaga rumahnya untuk membuang bayi perempuan yang baru saja terlahir dari rahim wanita yang sudah dinodai oleh putranya. Tak tega rasanya melihat bayi itu menangis, seolah tahu bahwa dirinya diperlakukan tak adil oleh keluarga yang seharusnya melindungi dan merawatnya. "Cepat buang bayi itu!" Hartini kembali berteriak, padahal makam ibu dari bayi itu masih basah. Tanpa rasa bersalah, Hartini ingin membuang keturunannya sendiri. Imas sudah hampir 1 tahun bekerja sebagai ART di rumah megah ini. 10 bulan yang lalu, Ferry menodai salah satu pembantu di rumah ini. Namanya Mila. Wanita malang itu kemudian hamil. Namun sayang Mila meninggal sesaat setelah melahirkan. Namun Hartini justru senang Mila tiada. Katanya Ferry tak harus bertanggung jawab menikahi wanita malang itu. Mila dianggap tak sederajat dengan mereka. "Tunggu apa lagi? Kenapa kalian diam saja?" Hartini berteriak lagi. Imas melihat Ferry diam saja, tapi tatapan pria jangkung itu lekat menatap bayinya. "Kami harus membawanya kemana, Nyonya?" Salah satu penjaga rumah bertanya. Sepertinya ia juga tak tega membuang bayi tak berdosa itu. "Terserah kalian, buang saja dia ke kebun warga atau selokan sekalian." Entah keberanian dari mana, Imas melangkah mendekati bayi cantik itu. Merasakan kesendirian seperti bayi itu sekarang, Imas menangis dalam diam. Nyonya, bolehkah Imas merawatnya?" Takut-takut Imas bertanya. Menanggalkan segala konsekuensi yang akan didapat atas tindakan lancang ini, Imas semakin mantap untuk merawatnya. "Lancang sekali kamu," pekiknya. Tubuh Imas semakin gemetar, takut jika Hartini mengamuk. Imas sangat tahu perangainya. Jika ada yang tak sesuai dengan keinginannya, barang apapun yang ada di dekatnya bisa melayang. "Mi, biarkan saja dia merawatnya." Ferry yang sejak tadi diam ikut bicara. Entah mengapa, Imas merasa dia tak ingin membuang anak itu. Meski terlahir dari rahim wanita yang tidak dia cintai, tetap saja anak itu darah dagingnya. Hartini menatap Imas dengan tatapan sinis, senyum mengejek bahkan terbit dari bibir merahnya. "Silakan saja rawat anak itu, tapi mulai saat ini jangan lagi tinggal di sini. Kamu saya pecat." Namun Imas justru lebih yakin untuk hengkang dari rumah ini, ingin merawat bayi tak berdosa itu. "Baik Nyonya," cicit Imas. Hanya 2 kata itu yang mampu diucapkan. Imas melihat ada kelegaan di raut wajah Ferry. Entahlah, dia sama saja dengan Hartini. Tuan besar pun tak bisa bicara apa-apa, seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Dengan tangan gemetar, Imas meraih tubuh mungil bayi itu, mendekapnya dengan hangat. Air mata menggenang di pelupuk, namun sebisa mungkin ditahan agar tak menetes. Lekas Imas berbalik, membawa bayi itu ke kamar. Imas harus bersiap untuk pergi sore ini juga, sebelum kemalaman dan tak mendapat bis untuk pulang kampung. Imas menidurkan bayi itu dengan hati-hati, lalu segera mengemas barang-barang. Imas tersentak saat pintu kamar terbuka. Ferry berdiri sembari menatap bayinya. Tatapan pria itu tak dapat dibaca. "Imas, kau percayakan dia padamu. Tolong beri nama dia Mentari." Lirihnya dengan tatapan terus mengarah pada bayi yang baru saja mempunyai nama itu. Imas mengangguk meski Ferry tak melihatnya. Dia hendak masuk namun kembali urung. Apa Imas tak salah lihat? Dia menangis. 4 tahun berlalu Imas tinggal di Ciamis, kampung halamannya, bersama Mentari yang kini tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik. Sangat cantik. Sekarang Imas bertambah semangat. Ada Mentari yang selalu menemani. Imas tak pernah meninggalkannya sendiri. Mungkin hanya sesekali menitipkannya pada Nini Ipah. Saat cuaca di ladang sangat panas atau saat hujan. Seperti hari ini, Mentari tengah menemani Imas bekerja di ladang.
menanam singkong di ladang Biratih. Di ladang Biratih ada saung, Mentari bisa menunggu di sana. Asal dikasih mainan kesayangannya, dia tak akan rewel. "Neng Imas, ada yang mencari di rumah." Tiba-tiba Mang Uu menghampiri. Mang Uu adalah suami Biratih. Kening Imas mengernyit, sejenak menghentikan aktivitas. Imas mengusap keringat di dahi dengan punggung tangan. "Siapa ya, Mang?" "Mamang kurang tahu, Neng. Tapi kalau Mamang lihat sih sepertinya bukan orang sini. Kesana dulu aja tuh, takutnya ada yang penting," kata Mang Uu lagi. "Duh, gimana ya, Mang? Pekerjaan belum selesai, gak enak sama Biratih." "Tenan naon, Neng, nanti kan bisa kesini lagi." Biratih menyahut dengan logat khasnya. Beliau memang sangat baik. "Laras ya, Tebi?" Imas memastikan. Biratih lantas mengangguk sebagai jawaban. "Sok Neng gerang mangkat, nanti tamunya keburu pergi," kata Mang Uu meyakinkan. Imas pun mengangguk pamit pada Biratih dan Mang Uu sebelum pergi. Tidak lupa membawa pulang Mentari, dia bahkan tak ingin pulang dulu. Berjalan 15 menit lamanya, Imas dan Mentari tiba di rumah. Kening Imas mengenyit mendapat seorang pria berdiri membelakangi. Dada bergemuruh saat Imas mulai mengingat postur tubuh itu, hingga tanpa disadari Imas menggenggam tangan mungil Mentari terlalu erat. "Au, sakit Bun," keluhnya, membuat pria jangkung tak jauh dari mereka sontak menoleh. Imas mundur selangkah, botol air minum yang dibawa dari rumah pagi tadi terjatuh begitu saja dari genggaman. "Den Ferry, apa kabar Imas? Dari mana Anda tahu alamat rumah ini?" Imas malah balik bertanya, tak ingin banyak berbasa-basi dengannya. "Nek Ratih, apa kamu melupakan sesuatu?" Imas sampai lupa kalau Nek Ratih pernah bekerja lama di rumah. Apa mungkin sampai sekarang mereka tetap menjalin komunikasi? Ferry pasti ingat kalau Imas bekerja di rumahnya karena Niratih. Tapi untuk menyalahkan Niratih, Imas pada tega. Apalagi Niratih adalah orang terdekat Imas. Niratih bahkan sering membantu Imas menjaga Mentari. "Lalu apa tujuan Den Ferry ke sini? Kalau untuk mengambil Mentari, maaf Den, Imas tidak akan pernah membiarkannya. Mentari anak Imas dan selamanya akan tetap begitu." Mendengar apa yang disampaikan Imas, Ferry hanya membalas dengan senyuman manisnya. "Jangan senyum-senyum, Imas tidak sedang melawak Den," kata Imas dengan tegas. "Tapi kamu lucu, lama tidak bertemu ternyata kamu sudah berubah." "Apa itu pujian? Cih, Imas tidak akan terpedaya." "Terima kasih, Imas anggap itu pujian." Den Ferry masih menyunggingkan senyuman. Tatapannya kini beralih pada Mentari. Imas lekas melindunginya, sepertinya Mentari pun tak nyaman dengan kehadiran Den Ferry. "Boleh saya menggendongnya?" Namun Imas langsung menggeleng, bukan bermaksud menjauhkan Mentari dari ayah kandungnya. Imas hanya takut dia merebut anak Imas. Membawa Mentari pergi sama halnya dengan membawa nyawa Imas. Imas tidak akan bisa hidup tanpanya. Mentari adalah salah satu alasan Imas hidup bahagia. Warna hidup Imas bertambah dengan kehadirannya. "Saya mohon Imas," Ferry memohon. "Saya tidak bermaksud mengambilnya darimu. Saya hanya ingin menggendongnya dan memeluknya sebentar." Jelasnya, sepertinya dia tahu isi pikiran Imas. "Bunda," Mentari berbisik, membuat Imas menunduk menatapnya. "Mentari mau digendong sama Den Ferry?" tanya Imas pelan. Tak Imas sangka anak Imas mengangguk. Perlahan Imas longgarkan dekapan, membiarkan dia turun dari pangkuan Imas. Disambut dengan kedua tangan Ferry yang merentang dan lantas mendekapnya. Entah mengapa, Imas sakit melihat pemandangan ini. Ferry menangis seraya memeluk Mentari, mengundang air mata Imas yang sedari tadi tertahan. Kini cairan bening itu menetes deras tanpa bisa Imas kendalikan. Tidak biasanya juga Mentari betah dalam dekapan orang asing, karena Imas selalu mengajarkan agar ia menghindari orang asing. Tapi saat ini, entahlah, mungkin batin mereka memang terpaut. "Hei, ini papa nak," Ferry berbisik, matanya basah. Semakin erat dia memeluk Mentari. "Bunda," lirih Mentari. Mungkin ia jadi merasa kurang nyaman karena Ferry memeluknya dengan erat. "Sini nak." Imas merentangkan tangan menyambutnya, lalu memangkunya dalam dekapan. "Terima kasih, kamu merawatnya dengan sangat baik. Saya minta maaf karena baru sekarang saya datang. Saya bahkan tidak pernah memberi uang untuk biaya hidupnya." Tulus dia berkata. "Tidak apa-apa Den, Imas ikhlas. Imas juga sangat menyayanginya. Tapi tolong jangan mengambilnya." Ferry tersenyum lalu kembali bicara. "Saya kesini bukan untuk mengambilnya. Saya percaya dia ada di tangan yang tepat. Justru kalau dia sama saya tidak bisa menjamin apa-apa."
Kening Imas mengenyit mendengar penuturannya. Apa itu artinya Nyonya Besar tidak tahu Anda kesini? Gelengan kepala dari Ferry membuat Imas gusar. Imas takut jika nanti Nyonya Hartini tahu keberadaan Imas dan Mentari. Apa yang akan terjadi pada anak Imas? Den, sebaiknya Den Ferry pulang. Bagaimana kalau Nyonya Besar tahu tentang Mentari? Imas takut kalau... Kamu tenang saja, saya punya alasan yang tepat tentang keberadaan saya di sini, katanya. Maksud Den Ferry? Saya membeli lahan di tengah kota Ciamis. Akan ada pembangunan yayasan anak yatim di sana. Kamu tidak usah cemas. Dia kembali mengingatkan Imas agar Imas tak cemas. Tapi tetap saja hal ini tak bisa Imas remehkan. Tapi Den, tolong Imas, sudah 4 tahun saya menahan diri. Selama itu saya menahan rindu pada anak saya sendiri. Apa sekarang kamu juga akan tega memberi kami jarak? Jelek, Imas tak bisa berkata lagi. Neng Imas, jadi dia teh bapakna Mentari? Pak RT bertanya. Imas mengangguk sebagai jawaban, karena kenyataannya memang begitu. Baru saja mulut Imas terbuka ingin menjelaskan, Santi malah nyerobot bicara. Tuh kan Pak RT, Santi mah teh bohong. Si Imas teh emang hamil ku lalaki itu. Ngakuna anak angkat, padahal mah anak di luar nikah. Ih amit-amit. Santi bahkan sampai bergidik, memperlihatkan ekspresi jijik saat melihat Imas. Dari dulu dia selalu begini, mencari-cari kesalahan Imas dan masalah dengan Imas. Diam dulu atuh Santi, tolong kasih saya waktu untuk menjelaskan, ucap Imas. Kesal sekali padanya yang selalu saja memotong saat Imas hendak bicara. Jelaskan naon deui, sudah tentu kamu itu salah. Ya Allah, dosa tidak jika Imas melemparnya dengan sandal jepit Imas. Kenapa dia gemar sekali menggosipkan Imas? Batin Imas. Pak RT Imas. Imas, kalau kamu perempuan benar, tidak mungkin menyembunyikan laki-laki malam-malam begini. Pak RT, dia datang untuk Mentari, bukan untuk... Pak RT, nikahkan saja mereka, atau arak keliling kampung. Lagi-lagi Santi memotong ucapan Imas. Kemas sekaligus rasanya. Ingin Imas tutup bibirnya itu dengan lakban besar, tapi Imas takut dosa. Ayo arak, yang lain menimpali. Imas jadi panik, bukan takut itu benar terjadi. Tapi Imas lebih mencemaskan mental Mentari. Bagaimana dia bisa melihat Imas dipermalukan seperti ini? Dia masih kecil, tak pantas dia melihat sesuatu yang buruk. Tenang heula. Pak RT tampak kewalahan, semakin banyak orang berkumpul. Dan mereka semua justru ikut terprovokasi oleh ocehan Santi. Bawa saja dia ke balai desa Pak RT. Teriak seseorang, Imas tak tahu siapa. Terlalu banyak orang berkumpul mengerubuni rumah butut Imas ini. Jangan ada yang berani menyentuhnya. Lantang Ferry bicara saat Santi hendak menarik tangan Imas. Santi sampai terkejut. Dia lalu menatap Ferry tak berkedip. Terlihat sekali kekagumannya pada Ferry. Semua orang terdiam, termasuk Santi yang sepertinya terpesona dengan Ferry. Saya memang ayahnya Mentari dan... Jadi kamu memang ayahnya Mentari, potong Pak RT. Ferry mengangguk, Imas ambil alih Mentari dari gendongannya. Tuh kan Pak RT, benar kan? Sewot Santi. Diam-diam dia melirik Ferry. Arak saja mereka atau nikahkan saja mereka sekarang. Jangan sampai mereka melakukan hal tidak senonoh di kampung ieu. Mengotori saja. Entah siapa lagi yang bicara, Imas fokus menenangkan Mentari. Suasana kembali riuh, Mentari sampai menangis dalam gendongan Imas. Hentikan, teriak Ferry saat semua mendekati ingin menarik Imas dan dia. Aku akan menikahinya. Imas sontak menoleh, menatapnya dengan mata basah. Apa maksudnya? Kalian dengar, saya akan menikahinya sekarang juga. Teriak Ferry dengan lantang, membuat tubuh Imas semakin gemetar. Jantung Imas serasa melompat dari tempatnya. Keputusannya membuat Imas ingin lari lalu kabur bersama Mentari. Alhamdulillah gitu atuh. Terlalu banyak yang mengucap syukur atas keputusan Ferry. Santi tampak terkejut. Kenapa lagi dia? Apa dia sedang memikirkan masalah apa lagi yang akan ditimpakan pada Imas? Gara-gara dia malam ini kampung jadi ramai dan kacau. Tubuh Imas bergetar saat Ferry menyentuh ubun-ubun, melafalkan doa yang Pak Ustadz bimbing. Setelah kekacauan di rumah Imas dan Ferry benar-benar menikah meski masih di bawah tangan. Mereka digiring ke balai desa yang jaraknya sekitar 1 kilo dari rumah Imas. Rasanya bagai mimpi. Tak pernah sedikit pun terlintas dalam bayangan bahwa Imas akan menikah dengan mantan majikan Imas sendiri. Dengan cara seperti ini pula. Alhamdulillah, silakan kalau maharnya mau dipakaikan. Seru Pak Ustadz dengan logat khas Sunda meski beliau berusaha bicara dengan bahasa Indonesia. Imas menunduk saat Ferry menatap. Ia lalu mengambil sebuah kalung yang selalu ia pakai. Terpaksa malam ini ia jadikan mahar.
kemudian mendekat untuk memakainya di leher Imas yang terbungkus jilbab instan berwarna hitam. Jarak yang sangat dekat membuat Imas mampu mencium wangi maskulin yang dulu sering hinggap di indera penciuman ini. "Semuanya sudah selesai, tidak ada yang harus dicemaskan lagi," ucap Pak Ustadz. "Mereka sudah sah menjadi suami istri, apa masih ada yang keberatan?" Semua diam, hanya saling pandang bahkan saling sikut. Kecuali Santi, dia terlihat kesal. Bukankah rencananya berhasil? Ada apa lagi dengan wajahnya yang masam itu? "Alhamdulillah, semua sudah beres. Sok atuh pulang ke rumah masing-masing," Pak RT menginterupsi. Akhirnya semua orang membubarkan diri. Selintas Imas dengar masih ada saja yang membicarakan kejadian malam ini. Misu-misu di belakang membicarakan Ferry juga. "Kita pulang." Suara Ferry mengejutkan Imas. Imas mengangguk. Banyak sembari menggendong Mentari yang sejak tadi tak mau lepas dari Imas. "Dan Ferry mau nginap di sini?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja sesaat setelah Imas sampai rumah dan Ferry malah ikut masuk. Dia mengangguk kikuk. "Tidak boleh ya?" Malah balik bertanya pula. Bukan begitu. Tapi di rumah ini hanya ada satu kamar. Dan Ferry mau..." "Berhenti memanggil saya Den Imas. Rasanya tidak enak didengar. Apalagi sekarang kamu istri saya. Terdengar aneh." "Saya tidur di kursi ini saja," ucapnya tiba-tiba. Pukul 5 subuh Imas bangun, sedikit terlambat karena biasanya pukul 4.30 jadwal Imas membuka mata. Dengan sisa kantuk Imas beranjak dari pembaringan, setelah sebelumnya menyelimuti Mentari yang masih lelap. Rambut panjang Imas masih terurai, hendak Imas gulung namun... Imas menjerit lalu kembali ngibrit memasuki kamar. "Imas, kamu tidak apa-apa?" Imas netralkan degup jantung, mata yang semula masih berat kini terbuka lebar-lebar. Imas usap dada beberapa kali, lalu lekas mengambil jilbab instan yang tersampir di pintu lemari. Untung saja Mentari tak terusik mendengar jeritan Imas. "Imas, kamu Imas buka pintu lagi, membuat ucapan dan Ferry terhenti begitu saja. "Kenapa sepagi ini dan Ferry sudah bangun? Biasanya bangun siang," kata Imas. Dia malah terkekeh. "Ternyata kamu masih ingat kebiasaanku, manis sekali." "Apanya yang manis? Saya hanya bertanya," ucap Imas lagi. "Dan kenapa panggilan saya dia ganti jadi aku? Rasanya aneh." "Aku tidak bisa tidur," jawabnya. "Semalaman banyak nyamuk," keluhnya. "Maaf, aku lupa memberikan lotion anti nyamuk." "Entah apa, aku juga sedang memikirkan cara agar kamu bisa ikut denganku ke Jakarta. Karena itu aku tidak bisa tidur," ungkapnya. Imas menelan ludah, mana mungkin Imas ikut dengannya. Sesaat mereka saling diam, Ferry yang menatap Imas yang menatap ke arah lain. Lalu Imas memutuskan untuk pergi. "Mau kemana?" Ferry bertanya lagi. "Ke kamar mandi, Imas belum sholat subuh," jawab Imas. Imas tersentak saat tiba-tiba Ferry datang. Mentari dalam pangkuannya, Imas yang tengah berperang dengan wajah dan sutil sejenak menghentikan gerakan. Menoleh dan sedikit mundur saat Ferry mendekat. "Den, Ferry butuh sesuatu?" tanya Imas. "Tidak, Mentari lapar. Apa sarapannya sudah siap? Biar aku suapi dia," katanya. Imas tengok Mentari, bocah cantik itu mengangguk. "Sebentar lagi, kamu bisa nunggu kan nak?" tanya Imas pada anaknya. Dia mengangguk sembari tersenyum lalu menoleh pada Ferry. "Main lagi om," katanya. "Siap Tuan Putri." Dan Ferry berseru, ia kembali mengarahkan pandangan pada Imas. "Aku dan Mentari main di luar." Imas menganggukkan kepala sebagai jawaban, lalu menatap mereka yang mulai meninggalkan dapur. Ada rasa takut jika sampai Mentari dekat dengan Ferry. Bagaimana kalau Ferry kembali ke Jakarta? Imas tidak mungkin ikut dengannya meski status mereka suami istri. "Masakan Imas tetap sama enak," kata Den Ferry tiba-tiba menyentak lamunan Imas beberapa detik lalu. "Jangan berlebihan Den Ferry pasti sudah lupa rasa masakan Imas. Apalagi di rumah Den Ferry bukan Imas saja yang suka memasak," ucap Imas. "Aku tidak pernah lupa. Ferry bahkan bisa langsung mengenali masakan Imas di sopan pertama." "Boleh Ferry nambah?" "Hah?" Lagi-lagi pertanyaannya mengejutkan Imas. Imas lekas mengangguk mengizinkan. Selepas sarapan, Ferry mengajak Imas bicara. Mereka duduk berhadapan di sofa butut ruang tamu. Sedang Mentari duduk di sebelah Imas. "Imas, hari ini aku harus pulang ke Jakarta. Tapi nanti aku pasti akan segera kembali untuk menjenguk kalian. Setelah pembangunan panti asuhan dimulai, aku akan lebih sering di sini dengan kalian," ucapnya. "Jangan merasa terbebani dengan kami, Den. Atau Den Ferry bisa menceraikan Imas lagi. Ini belum terlambat, Den. Lagi pula pernikahan kita hanya pernikahan siri. Tidak akan sulit jika Den Ferry mau berpisah."
Nyonya besar pasti akan marah jika tahu dan Ferry menikahi Imas. Imas lihat dia menegang, tatapannya menajam. Apa Imas salah bicara? Imas hanya tak ingin membebaninya, itu saja. Lagi pula Imas merasa tak pantas menjadi istrinya. Aku katakan padamu Imas, aku tidak mau mempermainkan pernikahan. Jangan membicarakan perpisahan lagi, aku tidak suka. Dan apa kata Imas tadi? Pernikahan kita hanya pernikahan siri. Imas tenang saja, saat aku kembali nanti aku akan mengurus prosedur yang diperlukan untuk mendaftarkan pernikahan kita. Tegas, lugas, dan jelas dan Ferry bicara membuat Imas mencut takut tak berani menatapnya. Nyonya hati ini akan marah besar dan Imas hanya tidak mau membuat Dan Ferry dan Nyonya besar bertengkar. Jijit Imas raya menunduk. Itu akan menjadi urusanku. Dan satu hal lagi, jangan mencoba untuk kabur dariku. Jika itu Imas lakukan, aku akan melaporkan Imas pada kepolisian atas tuduhan penculikan. Dan Ferry mengancam Imas. Imas melihat dia tersenyum. Bukan ancaman Imas, hanya peringatan. Jangan merasa terancam jika Imas tidak benar-benar berniat lari dariku. Imas istri aku, samanya kan tetap seperti itu. Lakukan saja semua ini demi Mentari. Imas merasa tidak pantas dan ucap Imas raya menunduk. Tatapan tajamnya membuat Imas tak nyaman. Imas gugup juga takut. Aku tidak pernah memandang orang dari segi strata sosial. Sudah aku katakan, lakukan ini demi Mentari. Kalau Imas tidak mau berpisah dengan Mentari, maka tetaplah menjadi istriku. Dia mengancam lagi. Apa semua orang kaya sepertimu, Den? Maksud Imas? Melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Sindir Imas. Padahal pernikahan ini juga bukan sepenuhnya salah dia. Pasti dia juga tak mau menikah dengan cara seperti itu. Tapi semua ancamannya membuat Imas tersinggung. Aku tidak bermaksud begitu, Imas. Imas memang orang susah. Dan orang susah seperti Imas memang tidak bisa berbuat banyak selain pasrah. Imas, panggil Ferry. Sudah semakin siang, bukankah Dan Ferry mau pulang? Imas mengusirku, tanya Ferry. Tidak, tapi jika Dan Ferry menganggapnya begitu, Imas tidak akan menyangkal. Baiklah, aku memang akan pergi, tapi pergiku untuk kembali, Imas. Sudah 1 bulan sejak Imas menikah dengan Ferry, juga sejak dia pulang ke Jakarta. Tak ada kabar darinya. Karena Imas pun tak mempunyai ponsel, Imas menjualnya saat Mentari sakit. Hidup Imas kembali normal meski selentingan masih saja ada yang menggunjing diri Imas atas peristiwa penggerebekan malam itu. Awal-awal Ferry pulang, Mentari kerap menanyakannya, tapi Imas selalu bilang kalau Ferry bekerja dan hanya mampir ke sini agar Mentari tak terlalu mengharapkan keberadaannya. Bun, boleh tidak Mentari jajan? Mentari bertanya, mata beningnya mengerjap lucu, sangat menggemaskan. Mau jajan apa nak? Tanya Imas meski Ferry memberinya uang sebelum dia kembali ke Jakarta. Imas tak menggunakan uang itu. Imas tetap bekerja di ladang atau bekerja apa saja selagi Imas bisa. Di warung Binina bun, boleh, ucapnya lagi. Imas terdiam sejenak lalu mengangguk. Ayo bunda antar, kata Imas. Dengan tangan mungilnya dia menarik tangan Imas. Mungkin tak sabar ingin segera pergi. Ternyata di warung sedang banyak pembeli. Sepertinya Binina baru saja tiba dari pasar. Karena itu banyak ibu-ibu yang tengah memilih sayuran. Warung itu memang tak terlalu besar, tapi menyediakan berbagai macam kebutuhan harian sampai jajanan anak. Ayah Imas, kumaha kabar nak? Imas berusaha tersenyum. Santi pasti cari-cari masalah lagi. Bosan Imas menghadapinya. Dia pintar sekali berbahasa basi lalu ujung-ujungnya menyindir. Ditanya teh tengah jawab, Alhamdulillah baik Santi. Imas menggendong Mentari agar dia bisa cepat memilih jajanan apa yang dia mau. Mau jajan apa nak? Tanya Imas. Mentari menunjuk berbagai macam kue basah yang baru saja ditata oleh Binina. Dengan senang hati Imas ambilkan. Imas memang mengajarkan dia jajan makanan yang sekiranya bisa mengenyangkan dan benar-benar dia inginkan. Hingga tak ada alasan makanan itu tak dia makan. Suami kamu teh kemana Imas? Santi kembali bertanya. Alamat panjang nantinya. Imas memilih pura-pura tak mendengar. Biarkan saja dia bicara semaunya. Imas, jawab atuh. Pasti kaburnya. Lagian masa mau sama kamu? Dia itu ganteng, tinggi, putih. Masa mau sama kamu anu? Binina ini jadi sabaraha? 5.000 neng. Lekas Imas ambil uang di saku. Lalu Imas berikan uang itu pada Binina. Imas ingin cepat pulang sebelum Santi bicara hal yang lebih menyakitkan lagi. Terima kasih ya Bi. Ucap Imas lalu cepat-cepat pergi dari sana. Setelah Binina mengucapkan kata sami-sami. Ditanya malah kabur. Suara Santi masih terdengar. Disauti ibu-ibu yang lain.
Iya ya, kemana suami si Imas teh? Tuh datang-datang deui. Imas menolakkan diri, takut ikut terpancing oleh pembicaraan mereka. Entah mengapa, kali ini ucapan mereka mengusik relung Imas. Hujan malam ini begitu deras, Imas memeluk Mentari yang sesekali terbangun karena suara petir. Dinginnya udara membuat Imas meratapkan selimut. Semoga saja lampu tak mati. Karena di kampung Imas, jika hujan deras begitu lampu kerap tiba-tiba mati. Samar-samar Imas dengar suara deru mesin mobil. Suaranya nyaris sama dengan suara hujan. Siapa malam-malam begini? Mungkin ke rumah Ni Ipah. Tapi Ni Ipah kan sedang ke rumah anaknya di Garut. Sudah hampir 2 minggu beliau di sana. Jam 11 malam, siapa yang bertamu? Imas bergumam sendiri. Imas abaikan saja. Bagaimana kalau itu orang jahat? Tok tok tok. Imas terlonjak. Kali ini ketukannya bukan di pintu depan, melainkan di jendela kamar Imas. Disertai suara seseorang memanggil nama Imas. Imas, ini saya Ferry. Dan Ferry? Ulang Imas bergumam. Malam-malam begini. Imas. Dia kembali memanggil. Tak ingin mengusik tidurnya Mentari, Imas pun segera beranjak. Tak lupa memakai jilbab instan juga kardigan tebal pemberian cucunya Ni Ipah. Segera Imas buka pintu dan Ferry berdiri di ambang pintu seraya tersenyum. Rambutnya basah kuyup, mungkin kehujanan dari mobil ke rumah Imas. Pakaiannya juga basah. Boleh aku masuk? Tanyanya. Sedikit tergagap Imas membuka pintu lebar-lebar, membiarkan dia masuk lalu kembali menutup pintu. Imas, ambilkan handuk dulu, ucap Imas. Ferry mengangguk meletakkan tas di atas meja. Saat Imas kembali, ia tampak tengah memejamkan mata sembari duduk. Ferry pasti lelah. Imas pikir dia tak akan kembali, ternyata dia datang. Dan entah mengapa ada kelegaan di hati Imas. Mau saya buatkan teh hangat, tawarnya. Ferry mengangguk seraya tersenyum. Apa Mentari sudah tidur? Pertanyaan konyol. Tentu saja dia sudah tidur. Ini sudah larut kan? Kenapa Ferry malah bertanya lagi? Sudah, mau saya bangunkan? Cepat-cepat Ferry menggeleng. Tidak usah, kasihan dia. Aku mandi dulu, pamit Ferry. Dia mengangguk lalu mereka berjalan bersama ke belakang. Imas ke dapur sedang Ferry ke kamar mandi. Saat Ferry keluar dari kamar mandi, ternyata Imas sudah duduk menunggu di ruang tengah. Segelas teh hangat sudah tersaji di atas meja. Dan Ferry sudah makan? Tanya Imas. Ferry menggeleng, kenyataannya memang Ferry belum makan. Ferry ingin cepat-cepat pulang sampai Ferry lupa makan malam. Hanya ada telur saja, mau saya buatkan nasi goreng. Imas terlihat sangat canggung. Sesekali dia menunduk menghindari tatapan Ferry. Boleh, aku juga sudah merindukan nasi goreng buatanmu, ucap Ferry. Sedetik kemudian Ferry menyadari ucapan Ferry. Bicara apa Ferry ini? Tunggulah sebentar, ucap Imas tanpa menatap Ferry. Dia pasti berpikir Ferry berlebihan. Ya Tuhan, kenapa mulut Ferry selalu saja begitu? Imas bahkan buru-buru beranjak, mungkin malu atau justru ilfil pada Ferry. Lebih baik Ferry ikut ke dapur. Ferry tetap mengganggunya yang tengah sibuk memotong bawang. Gadis sederhana itu begitu baik, tulus merawat anak Ferry dan menyayanginya. Andai dia tahu alasan Ferry dulu menodai temannya apa dia akan menerima dan memaafkan Ferry? Dulu dia sempat menghindari Ferry saat tahu Ferry menodai Mila. Ferry ingin sekali bicara dengannya, tapi dengan alasan apa? Perlu bantuan, ucap Ferry. Imas sampai terlonjak, mungkin terkejut karena Ferry tiba-tiba muncul. Padahal sedari tadi Ferry memperhatikannya. Tidak usah Den Ferry, Aden tunggu saja, tidak akan lama kok, katanya tanpa menatap Ferry. Ferry yang bandel justru mendekat dan berdiri di sampingnya. Ferry lihat tangannya gemetar, apa Ferry menakutinya? Sini, ku bantu memotong bawangnya. Kamu siapkan saja nasinya. Ferry mencoba mencairkan suasana agar dia bisa terbiasa dengan Ferry. Walau bagaimanapun mereka ini suami istri. Mau sampai kapan dia menganggap Ferry majikannya? Imas menurut tanpa protes, membiarkan Ferry memotong bawang. Padahal jika di rumah, Ferry jarang sekali menyentuh peralatan dapur dan kawan-kawannya. Den, Aden pasti lelah, biar saya yang melakukannya. Dan Ferry istirahat saja. Imas, aku ini suamimu loh. Jangan panggil Den terus, terdengar aneh. Keluh Ferry. Mana ada istri yang memanggil suaminya Ferry? Hanya Imas seorang. Tapi Den, Imas masih saja berusaha menolak. Tidak ada tapi, jangan panggil aku Aden lagi. Aku tidak nyaman mendengarnya, mengerti? Ferry melihat dia diam saja, menunduk tanpa merespon apapun. Mengangguk saja tidak. Mulai sekarang, terbiasalah dengan Ferry. Bisik Ferry dengan lembut. Hampir saja Imas menyatukan nasi di piring, untung Ferry menahannya. Berjalannya waktu kini, keduanya dapat saling menerima satu sama lain.
Namun antara Ferry maupun Imas, keduanya belum berani untuk memberitahukan tentang pernikahan mereka kepada Nyonya Hartini. Namun pagi itu cuaca di kampung Imas terasa panas, tak berbeda dengan suasana hati Nyonya Hartini yang lebih panas lagi. Setelah mendengar kabar yang mengejutkan dari orang-orang di kota, hatinya terasa hancur. Hatinya berkecamuk dan ia memutuskan untuk segera pergi ke kampung Imas. Sesampainya di depan rumah Imas, Nyonya Hartini menatap dengan tajam rumah sederhana itu. Pintu rumah itu terbuka sedikit dan di dalam, Nyonya Hartini bisa melihat Imas sedang menyiapkan sesuatu di dapur. Tanpa membuang waktu, ia berjalan cepat menuju pintu rumah. "Imas!" teriak Nyonya Hartini keras, suaranya penuh amarah. "Nyonya Hartini, kenapa Nyonya bisa berada di sini?" Imas segera keluar dengan wajah bingung. "Sembunyi di sini ternyata kamu ya?" ucap Nyonya Hartini. "Ada perlu apa Nyonya datang ke sini?" tanya Imas. Ia khawatir kalau Nyonya Hartini sudah mengetahui tentang hubungannya dengan Ferry. "Jangan pura-pura tak tahu, Imas. Kamu tahu kenapa aku datang ke sini?" Nyonya Hartini melangkah masuk ke dalam rumah tanpa diundang. Suaranya semakin meninggi. "Aku tak akan pernah biarkan anakku menikah dengan seorang mantan pembantu seperti dirimu." Imas terkejut mendengar kata-kata itu. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia berusaha menahan emosinya. "Nyonya Hartini, aku mohon, jangan berbuat seperti ini. Ferry dan aku sudah saling mencintai." "Tapi kamu bukan orang yang pantas untuk anakku." Nyonya Hartini hampir berteriak. "Kamu hanya seorang wanita dari golongan bawah, yang bahkan dulunya hanya bekerja di rumah kami. Apa yang kamu punya untuk bisa membuat anakku bahagia? Apa yang bisa kamu beri kepada Ferry selain rasa malu?" Imas berdiri tegak, mencoba mengendalikan perasaan yang hampir tak terbendung. "Saya bukan orang yang Anda kira, Nyonya Hartini. Saya mencintai Ferry dan dia mencintai saya. Kami menikah karena kami saling menginginkannya. Ferry tidak melihat status saya. Dia melihat saya sebagai seorang wanita yang dia cintai. Dan saya mencintainya dengan tulus." Nyonya Hartini menyentuh dadanya, merasa seperti ada yang terbelah. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Ferry lebih memilih Imas, perempuan yang dulu ia anggap rendah. "Kamu tidak tahu apa yang terbaik untuk anakku. Aku tidak bisa biarkan kamu menghancurkan hidupnya." Imas menggenggam kedua tangannya. "Nyonya Hartini, saya bukan orang yang akan menghancurkan hidup Ferry. Justru saya akan berusaha untuk membuatnya bahagia. Saya ingin mendampinginya untuk membangun hidup bersama, bukan merusaknya." Nyonya Hartini terdiam sejenak, menatap Imas dengan mata penuh kebencian dan ketidakpercayaan. "Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Aku akan lakukan apapun untuk memisahkan kalian berdua. Ferry bukan untukmu." "Nyonya Hartini," ucap Imas dengan suara yang lebih tenang. "Jika Anda benar-benar sayang pada Ferry, Anda harus menerima pilihannya. Saya di sini bukan untuk merebutnya dari Anda, tapi untuk menjadi bagian dari hidupnya. Saya bukan orang yang harus dihukum hanya karena masa lalu saya." Nyonya Hartini menatap Imas dengan tatapan tajam. "Aku tidak akan biarkan anakku hidup dengan perempuan seperti kamu." Imas hanya bisa menatapnya balik, matanya menunjukkan keteguhan. "Tapi Ferry sudah memutuskan dan dia memilih saya." Perdebatan antara Nyonya Hartini dan Imas semakin memanas. Kata-kata tajam terus dilontarkan, saling berbalas dalam kekesalan dan emosi yang membara. Namun, suasana itu tiba-tiba berubah ketika terdengar suara kecil dari dalam rumah. "Bunda!" Suara itu terdengar lirih namun jelas. Nyonya Hartini dan Imas terdiam serentak menoleh ke arah sumber suara. Imas tersenyum lembut, mencoba menenangkan suasana. "Mentari, kamu sudah bangun?" tanyanya pelan. Mentari gadis kecil itu menatap Nyonya Hartini dengan penuh rasa ingin tahu. Lalu memanggil dengan suara yang lembut namun terdengar begitu tulus. "Bunda, siapa wanita itu? Apa dia datang untuk kita?" Nyonya Hartini yang masih terkejut memandang Mentari dengan penuh perhatian, matanya memeriksa setiap detail wajah gadis itu. Dan tiba-tiba saja perasaan yang aneh muncul dalam dirinya. Ada sesuatu yang familiar dalam mata Mentari, ada sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Imas berdiri di samping Mentari, memegang tangan gadis kecil itu dengan lembut. "Mentari, kamu tahu siapa wanita ini?" Imas bertanya dengan suara lembut. Mentari menggelengkan kepala, namun tetap memperhatikan Nyonya Hartini dengan rasa penasaran. "Nyonya Hartini," Imas mulai berbicara dengan hati-hati. "Ini adalah Mentari, putri kandung Ferry, cucu Anda, Nyonya Hartini." Ia berhenti sejenak menatap wajah wanita tua itu dengan penuh perhatian. "Dia adalah bayi yang dulu akan Anda buang. Dia adalah bayi kecil tak berdosa yang dulu ingin Anda bunuh," jelas Imas. Nyonya Hartini terpaku. Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar tubuhnya. Dada Nyonya Hartini terasa sesak, dan untuk pertama kalinya hatinya yang keras mulai merasa goyah.
Mentari cucunya yang dulu hampir dibuang, kini berdiri di depannya dengan mata besar yang penuh harapan dan ketulusan. Nyonya Hartini perlahan mendekat, langkahnya gemetar. Dan dia akhirnya mengangkat tangannya. Mentari, suaranya tercekat namun ia tetap melanjutkan. Kamu adalah cucuku. Mentari menatapnya dengan bingung namun sedikit tersenyum. Air mata mulai mengalir di pipi Nyonya Hartini. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa lemah. Pandangannya pada Mentari semakin lembut. Dan hati yang keras itu perlahan mulai luluh. Tanpa sadar, ia terjatuh berlutut di depan Mentari dan meraih kedua tangannya. Mentari, Nyonya Hartini mengucapkan nama itu dengan penuh perasaan. Maafkan nenek. Nenek tidak tahu apa yang telah nenek lakukan. Nenek sudah salah. Imas berdiri terdiam, terharu melihat perubahan besar yang terjadi pada Nyonya Hartini. Ia tidak tahu apa yang membuat wanita itu berubah begitu cepat. Namun ia merasakan kelegaan dalam hatinya. Ia hanya ingin Nyonya Hartini bisa menerima mereka dengan lapang dada. Dan kini sepertinya itu mulai terjadi. Mentari menatap neneknya dengan polos, seolah tidak mengerti mengapa Nyonya Hartini tiba-tiba menangis. Nenek, kenapa nenek menangis? Apakah nenek marah padaku? Nyonya Hartini menggelengkan kepala dengan cepat. Tidak, Mentari, nenek tidak marah. Nenek hanya merasa sangat menyesal. Maafkan nenek yang telah salah. Maafkan nenek, Mentari. Peri yang baru saja tiba di depan rumah melihat adegan itu. Dan meskipun ia terkejut, hatinya terasa tenang melihat ibunya akhirnya luluh. Peri menghela napas lalu mendekat ke arah mereka. Dengan senyum lembut ia berdiri di samping Imas memperhatikan ibunya yang sedang memeluk Mentari. Imas, Peri memanggil pelan. Imas menoleh dan tersenyum padanya. Akhirnya semuanya mulai berjalan dengan benar. Imas mengangguk perlahan. Ya Mas, mungkin ini memang jalan yang benar. Semua akan baik-baik saja. Dengan tatapan penuh harapan, Nyonya Hartini menatap Mentari yang kini ada di pelukannya. Mungkin setelah semua yang terjadi, ia akhirnya menemukan apa yang sama ini ia cari. Keberanian untuk menerima kenyataan dan mencintai keluarga yang dulu ia tolak. Tamat. Pesan moral, penyesalan dan pengampunan dapat membawa kedamaian dan perubahan dalam hidup. Terkadang, kita terlalu cepat menghakimi orang berdasarkan latar belakang atau masa lalu mereka, tanpa melihat ke dalam hati mereka. Namun, ketika kita mau membuka hati dan menerima kenyataan dengan lapang dada, kita bisa menemukan rasa damai yang sejati. Terima kasih ya buat penonton setia Arah Temu yang sudah setia menonton video ini dari awal hingga akhir. Sebelumnya mohon maaf jika Nisa ada salah kata yang tidak enak didengar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.